Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Antonio Budiono. Di video kali ini saya akan melakukan sesuatu hal yang berbeda. Di mana video kali ini saya akan melakukan interview dengan salah seorang tokoh yang inspiratif gitu, yaitu seorang mahasiswa yang memang memiliki banyak pengalaman yang bisa di-share kepada kita semua selama di perkuliahan ini begitu. Dan ini adalah salah seorang yang memang satu jurusan dengan saya, satu universitas juga, dan memiliki banyak sekali pengalaman selama di perkuliahan ini. Oke, tanpa panjang lebar mungkin akan saya perkenalkan ya, siapa sih tokoh inspiratif itu, dan tokoh inspiratifnya adalah Saudari Septiana Pratiwi. Hai Sep, Hai, apa kabar Sep? apa kabar? Ya, kabar baik, Alhamdulillah. Gimana Ya, nih aku baik. sejauh ini kegiatan selama di rumah aja nih, gimana gimana aja sih sibukannya? Alhamdulillah, selama kegiatan di rumah aja, aku mengikuti kuliah online secara aktif, baik itu melalui WhatsApp group maupun aplikasi lainnya. Dan aku juga punya aktivitas lain sih selain kuliah online. Hmm, emang sibuk banget ya, emang beda sih kalau entrepreneur. Oke. Memanfaatkan waktu. Iya, iya. Sebelumnya dari saya pribadi mohon maaf nih untuk kalian yang nonton video ini nantinya kalau misalkan di sini resolusi gambarnya kurang baik karena memang sesuatu hal yang kurang mendukung. Jadi mohon maaf kalau misalkan kalian menonton video ini kurang kurang nyaman gitu. Tapi nanti saya akan sediakan subtitle untuk lebih memperjelas dari apa yang saya katakan begitu. Baik, untuk di video kali ini saya akan menginterview Septiana Pratiwi yang memang katakanlah sosok yang inspiratif gitu Sep ya, bisa menginspirasi orang lain. Bisa menginspirasi. Ya, siap. Um, Oke, kita mungkin langsung saja ya. Kita mungkin bukan bertanya-tanya sih, lebih ke diskusi aja lah berdasarkan apa yang Septi alami begitu. Baik, sebagai seorang mahasiswa begitu. Dan Septi ini sekarang sudah masuk ke semester 4 ya, sudah 2 tahun di perguruan tinggi begitu. Dan menurut Septi sendiri, Ya, definisi mahasiswa itu apa sih gitu? Sesuai dengan apa yang Septi alami gitu. uh, sesuai apa yang aku alami ya. Kalau yang aku alami mahasiswa yaitu seorang apa ya manusia yang membawa perubahan ke arah yang lebih baik sih kayak gitu Mahasiswa yang maupun memberikan baik itu di bidang yang lebih baik begitu ya. pendidikan ataupun yang lainnya tergantung apa yang dia minati dan apa yang jadi orientasi dalam hidup dia kayak gitu. Oke. Okay. Sejauh ini yang sudah Septi alami nih sebagai seorang mahasiswa itu apa sih sebenarnya? Yang saya bisa diulangi lagi pertanyaannya. Oh ya, sebelumnya di sini untuk kalian-kalian yang nonton video ini, mohon maaf nih kalau misalkan nanti di pertengahan ada sesuatu hal yang entah itu kita bicara kurang kurang jelas atau gimana, karena memang di sini mungkin jaringannya yang kurang memadai, jadi mohon maaf. Tapi di sini nanti akan saya perjelas begitu ya. Kan tadi saya tuh udah bilang nih kalau mahasiswa itu adalah sesuatu hal yang bisa memberikan perubahan di beberapa bidang-bidang begitu ya. Nah, berdasarkan dari Ya, apa yang sudah saya dialami ini selama perkuliahan ini sudah beberapa hal apa apa aja sih yang bisa yang sudah Septi alami sehingga mendorong Septi untuk bisa mewujudkan dari definisi mahasiswa itu gitu yang Septi alami sejauh ini. nah, aku menjadi mahasiswa beberapa pengalaman yang aku alami diantaranya aku mengikuti kegiatan kegiatan event baik itu pendidikan maupun acara-acara sosial lainnya baik itu di kampus maupun di luar kampus kayak gitu. Berarti memang Septi ini salah satu mahasiswa yang memang aktif berkegiatan gitu ya. Oke, jadi memang sangat-sangat luar biasa sih kalau Septi ini. Oke, berdasarkan dari hal tersebut yang Septi alami tersebut,
kan sekarang ini bahwa tipe-tipe mahasiswa itu kan berbagai macam begitu ya, ada yang tipe memang fokus untuk belajar, ada yang memang untuk fokus berwirausaha begitu. Nah, berdasarkan dari apa yang Septi alami begitu, dari Septi sendiri lebih memilih untuk menjadi tipe mahasiswa yang seperti apa sih? Kalau aku pribadi memilih menjadi tipe mahasiswa yang aktif berorganisasi dan berbisnis ya. Kenapa? Karena dengan organisasi aku bisa melatih diri aku untuk hidup bermasyarakat. Kalaupun berbisnis, itu salah satu orientasi dalam hidup aku sih, menjadi seorang entrepreneur muda gitu. Kalau misalkan di bidang organisasi nih, Septi di perkuliahan selama di kampus begitu, organisasi apa aja sih yang diikuti sejauh ini? Organisasi di kampus, paling aku ikut unit kegiatan mahasiswa ya, koperasi mahasiswa. Tapi kalaupun ada kegiatan di jurusan ataupun di fakultas, aku sering sekali ikut jadi bagian kepanitiaan di sana, atau bahkan di beberapa organisasi luar kampus juga alhamdulillah aku aktif juga Berarti gitu, memang untuk orangnya memanfaatkan waktu aktif luang. begitu ya? Iya, luar Ya, biasa. alhamdulillah. Dari berdasarkan apa yang Septi alami nih, kan memang dari segi pengalaman organisasi banyak, kemudian dari beberapa pengalaman mengikuti perlombaan pun banyak begitu. Kemudian tujuan dari untuk berwirausaha pun ada begitu. Nah, begini kan kita tuh sebagai mahasiswa itu kan memang kita berfokus untuk bisa mendapatkan ilmu nih gitu, untuk bisa mendapat apa yang menjadi apa ya pengetahuan kita gitu. Jadi bahwa kita sebagai mahasiswa pun tidak terlepas dari yang namanya belajar begitu. Tetapi di sisi lain ada hal-hal lain yang kemudian mendorong atau menunjang dari belajar itu. Nah, menurut Septi ini sebenarnya sebagai seorang mahasiswa itu harusnya itu seperti apa sih? Apa yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa selain dari memang hanya belajar di kelas saja begitu, berdasarkan dari apa yang Septi alami gitu. Hal apa aja sih yang harus dimiliki? Hal yang penting harus dimiliki oleh mahasiswa adalah orientasi arah dia ke depannya mau jadi apa. Karena ketika kita memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di jenjang perkuliahan ini, artinya kita sudah mempersiapkan sesuatu ke depannya. Karena kan di perkuliahan juga kita sudah ditempatkan di jurusan-jurusan tertentu ya. Artinya orientasi itu penting. Dan yang kedua adalah kepedulian. Kepedulian ini akan bisa membersamai orientasi yang diyakini oleh mahasiswa tersebut. Apakah dia ingin menciptakan sesuatu yang besar di masa depan, atau dia ingin membuat suatu karya yang luar biasa, itu tergantung dari orientasi mahasiswanya kayak gitu. Ya berarti memang untuk dari pendapat saya sendiri lebih kepada bagaimana untuk fokus ke depan begitu ya. Ya, berdasarkan dari apa yang sudah Septi alami begitu mengenai prestasi belajar, kan memang Septi sendiri dalam hal penunjang dari prestasi belajar selama di kelas itu kan memang sudah banyak gitu, sempat mengikuti beberapa perlombaan gitu kan. Di sini saya mau tahu dong gimana aja sih untuk pengalaman dari Septi sendiri gitu mengikuti beberapa perlombaan yang sudah diikuti, atau kegiatan-kegiatan apa aja sih yang sudah diikuti gitu. Mungkin bisa lebih sharing ke kita nih yang nanti nonton video ini. Untuk pengalaman lomba, alhamdulillah aku ikuti beberapa kota karena emang awal tahun aku kuliah, aku punya misi untuk mengelilingi beberapa kota. Tapi di dalam hal yang bukan main biasa gitu, tapi untuk dalam hal yang memang bermanfaat, ya salah satunya mengikuti lomba. Beberapa kota besar seperti Malang, Jakarta, Banten, kemarin aku sempat ke sana juga. Dan aku mendapatkan sesuatu hal yang sangat luar biasa, terutama di Malang, karena di sana seluruh mahasiswa dari Indonesia itu datang, ribuan bahkan.
apa ya, bertemu dan bertukar pendapat tetap pikiran gitu tentang keadaan masing-masing daerah, terus keadaan berbagai aspek yang ada di Indonesia, dari mulai ekonomi, politik, pendidikan, budaya, sosial. Dan di sana aku merasa bahwa salah satu kebermanfaatan ikut perlombaan skala nasional ya, kita bisa membuka wawasan kita tentang Indonesia ini yang begitu beraneka ragam dan membuat kita benar-benar lebih harus bijaksana lagi dengan segala perbedaan yang ada, karena benar pengalaman aku mengikuti lomba salah satunya adalah melihat bahwa Indonesia ini sangat beraneka ragam dan sangat berbeda-beda. Tapi aku juga bersyukur sih ada salah satu perlombaan yang mempertemukan aku dengan seseorang di mana dia itu kalau tidak salah jurusan teknik. Terus dia membuat menunjukkan aku apa ya, sebuah aplikasi gitu tentang keadaan alam Indonesia gitu. Dan pokoknya Indonesia ini memiliki peluang yang besar sekali jika dimanfaatkan oleh mahasiswanya. Dan mahasiswa itu salah satu agen perubahan kan. Jadi kekayaan Indonesia itu banyak. Kita sebagai mahasiswa harus bisa memanfaatkan kekayaan Indonesia yang luar biasa dengan menjadi agen perubahan, membawa ke arah yang lebih baik, tapi dengan syarat kita harus mempersiapkan modal diri kita dari mulai kemampuan, ya pengetahuan, serta wawasan lainnya, seperti itu. Pokoknya ramai banget ikut lomba. Memang pengalaman riset itu sudah banyak sekali ya dari beberapa kegiatan-kegiatan lomba gitu ya. Nah, sekali lagi nih untuk meyakinkan kepada halayak umum siapapun yang menonton video ini nantinya, supaya meyakinkan kepada halayak bahwa apa yang sudah Septi lakukan sejauh ini, entah itu kegiatan lomba atau kegiatan-kegiatan positif lainnya, gimana sih cara Septi meyakinkan pada halayak bahwa apa yang Septi lakukan itu bisa menunjang dari prestasi belajar selama di kelas gitu. Oke. Kenapa kita harus aktif lomba? Karena memang dari pengalaman aku ikut beberapa kegiatan, nggak hanya lomba, organisasi juga. Di sana aku menemukan orang-orang yang memang frekuensinya tuh sama. Kita memiliki arah yang apa ya, disebutnya tuh yang sejalur gitu. Di sana juga saya merasa seolah-olah ilmu itu begitu banyak, jadi tinggal saya mau ambil aja, tinggal saya mau cari aja, nggak hanya duduk diam di kelas. Mungkin ada beberapa mahasiswa yang berpendapat bahwa ya buku itu sumber ilmu, ya benar, tapi pengalaman juga bisa jadi guru kita dalam kehidupan. Dan dari pengalaman aku ikut organisasi, ya ikut beberapa kegiatan, aku ketemu sama orang, karena aku tipe orang yang lebih mudah memahami sesuatu itu dengan cara berdiskusi, dengan cara memecahkan masalah secara nyata gitu, tidak hanya teori saja. Kalau misalnya teori di hadapan saya pribadi, rasanya itu harus didampingi oleh fakta, dan di lapangan ya aku menemukan fakta-fakta yang memang oh ya berarti teori ini benar gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian coba deh terjun ke lapangan di bidang apapun yang kalian inginkan dan temukan fakta-fakta dari teori-teori yang udah kalian pelajarin di kelas kayak gitu. Berarti memang untuk fokusnya itu tidak hanya sekedar berupa teori, tapi untuk meyakinkan teori tersebut kita harus terjun ke lapangan itu seperti apa begitu ya fokusnya. Oke, kita sedikit beralih lagi ke hal-hal lain, bahwa yang saya ketahui begitu ya, bahwa Septi ini adalah salah seorang yang di jurusan itu memang sudah terkenal lah, dalam arti sudah
beberapa orang banyak yang mengetahui bahwa Septi ini selain memang fokus di kegiatan-kegiatan di luar kampus begitu, tetapi juga sebagai seorang katakanlah wirausahawan muda begitu. Karena memang sejauh ini Septi sudah memiliki suatu bentuk usaha yang dimiliki begitu ya. Nah, mungkin bisa sedikit sharing nih kepada kita yang menonton video ini nih, usaha apa sih yang dimiliki oleh Septi dan kemudian gimana aja sih prosesnya hingga sekarang Septi itu punya usaha sendiri gitu. Ya, alhamdulillah. Kalau misalnya usaha, aku ada beberapa bidang yang sedang digeluti saat ini. Ada di bidang kuliner dan bidang kriya atau kerajinan. Dan setiap bidang ini aku punya beberapa tim. Jadi aku nggak sendirian, aku bersama orang-orang di belakang aku yang selalu support, yang selalu dukung untuk mempersiapkan arah dari usaha ini. Kayak gitu. Dan selain kuliner dan kriya, itu berawal dari hobi aku ya. Aku juga bahkan mulai terjun ke berkaitan dengan hobi juga, ke dunia tulis-menulis. Kayak misalnya berisi tulisan motivasi ataupun sedikit sharing kayak gitu. Terus pengennya sih aku juga membuka salah satu terjun ke dunia pendidikan yang benar-benar mungkin itu nanti masih dalam rencana aku ya kalau misalkan perihal pendidikan. Nah, buat yang bidang kuliner dan kriya ini, aku mulai dari sejak di bangku SMP. Di situ aku mulai dikenalkan, iya. Jadi dulu pas SMP itu ada mata kuliah, maaf, pelajaran. Ada pelajaran dan aku dikenal bisnis kecil seperti itu, dan emang orang tua aku pedagang, kedua-duanya tuh pedagang. Dari hasil dagangnya itu mereka bisa menyekolahkan aku gitu sampai saat ini. Dan dari orang tua juga aku terinspirasi buat jadi seorang entrepreneur yang lebih luas lagi jaringannya. Selain itu ada tokoh Siti Khadijah yang menginspirasi aku dalam kehidupan sehari-hari aku. Nah, kemudian dari SMP itu aku mempelajari bisnis sampai aku kemarin ikut beberapa seminar nasional yang ada di daerah Jakarta, kalau nggak salah di Gelora Bung Karno dan di Universitas Indonesia. Kegiatannya itu tentang millennial entrepreneur dan mempersiapkan entrepreneur muda gitu di Indonesia. Nah, awalnya dari orang tua, kemudian dari pelajaran, lalu ke pribadi aku yang ternyata aku menemukan jati diri aku seorang pebisnis. Akhirnya aku mulai belajar, mencoba, menabung, dan uang tabungannya itu aku buat jadi modal usaha. Pernah aku gagal, pernah aku mengalami kerugian, tapi itu merupakan salah satu pelajaran dalam hidup aku, dan akhirnya dari sana aku mencoba lagi. Nggak pernah terpikirkan untuk aku berhenti di dunia bisnis. Malah ketika aku mendapatkan kegagalan, ya pengennya tuh lagi dan lagi. Dengan cara apa? Dengan cara menekan beberapa pengeluaran di dalam hidup aku buat modal bisnis itu. Dan akhirnya alhamdulillah sekarang ada 2 bisnis yang insya Allah semoga doain aja makin berkembang dan besar di bidang kuliner dan kriya kayak gitu. Amin, amin. Jadi memang Septi ini sudah punya bentuk usaha yang memang katakanlah berkembang begitu. Nah, kalau boleh agak nanya-nanya nih, untuk kedepannya nih dari Septi sendiri selaku katakanlah pemilik begitu, owner, kedepannya ini mau gimana sih dari kedua usaha itu? Kedepannya aku pengen usaha ini makin luas. Kalau yang kuliner ini aku pengen membentuk sebuah franchise, jadi ada cabang di mana-mana. Nah, kalau misalnya yang kriya ini aku pengen membentuk
seperti badan usaha. Perusahaannya ada di pusatnya di sini di daerah aku, tapi aku juga pengen daerah lain itu ada juga berdiri. Nah, buat yang Kria ini konsepannya aku pengen kayak industri rumahan. Jadi gimana ya? Jadi aku di Kria ini aku memanfaatkan sampah-sampah atau barang-barang bekas gitu ya istilahnya untuk dijadikan sebuah kerajinan atau karya seni yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari sih kayak gitu. Berarti memang untuk prospek ke depan sudah direncanakan gitu ya. Ya, sangat-sangat bagus sekali nih. Cocok banget nih untuk memotivasi kita yang lainnya gitu sebagai anak-anak muda untuk bisa berusaha seperti Septi ini gitu. Nah, kan sekarang ini kita gini, kan Septi itu punya usaha nih. Nah, dari usaha itu kan tentu ada kayak naik atau turunnya gitu ya, pasti itu selalu ada. Nah, dan sekarang ini kan kita mungkin Septi atau siapapun yang nonton video ini pasti sudah pada tahu kan bahwa sekarang ini sedang marak-maraknya nih, heboh-hebohnya berita mengenai suatu wabah virus nih, wabah virus yang sudah apa ya, udah pandemi lah, udah menyebar ke seluruh dunia gitu. Dan dari adanya virus itu kan memang sangat-sangat berdampak di kehidupan manusia, dan salah satunya dari sektor usaha begitu. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Septi ini, gimana sih untuk dampak, apakah memang ada dampak dari adanya wabah virus ini terhadap dari penjualan yang Septi lakukan, atau seperti apa sih? Iya, terima kasih. Untuk dampak pandemi ini ke usaha aku berasa sekali ya. Misalnya omset jadi menurun, bahkan beberapa proyek aku bulan Maret, bulan April ini terhambat, tertunda mungkin ya. Semoga bisa berjalan di lain waktu. Karena ya contohnya di bidang kria ini, aku punya beberapa proyek kemarin yang akhirnya karena kita ada apa ya kebijakan social distancing itu, jadi ya proyek terpaksa ditunda dulu. Terus untuk yang kuliner yang biasanya di atas rata-rata omsetnya sekarang per hari sangat rata-rata. Semoga nggak terlalu menurun, bahkan semoga pandemi ini segera selesai agar pemilik aku dan yang lainnya di luar, aku juga sharing dengan pemilik usaha lainnya bahwa dengan adanya wabah ini ya kita benar-benar diuji kesabaran, kita diuji untuk konsisten dalam bisnis atau enggaknya kayak gitu. Tapi insya Allah semoga kedepannya kita makin konsisten, semoga kedepannya kita memanfaatkan dampak ini, keadaan seperti ini untuk berinovasi terhadap produk kita supaya lebih baik lagi lah memberikan yang terbaik untuk konsumen. Jadi memang untuk dari dampak virus ini memang sangat-sangat berdampak juga bagi Septi selaku usaha, meskipun usaha sendiri begitu ya, usaha dari modal sendiri, tapi memang sangat-sangat berpengaruh juga gitu ya dari adanya wabah virus ini. Ya mudah-mudahan kita berdoa saja, mudah-mudahan untuk wabah virus ini bisa cepat selesai dan segala sesuatu aspek kehidupan manusia itu bisa kembali normal seperti sedia kala, termasuk dari sektor usaha begitu ya. Oke, kita udah bicara panjang lebar nih dari mulai siapa itu Septi, kemudian bagaimana Septi itu. Oke, mungkin sebenarnya sebelum kita apa ya menutup pembicaraan ini, saya mungkin akan sekali lagi nih membicarakan gitu atau memperjelas Septi itu siapa sih gitu. Jadi Septi ini adalah salah satu mahasiswa dari jurusan pendidikan ekonomi Universitas Siliwangi yang memang angkatan 2018 yang memang memiliki pengalaman-pengalaman selama di perkuliahan selain dari perkuliahan di kelas begitu. Jadi memang sangat-sangat inspiratif begitu. Baik, kita udah bicara panjang lebar nih mengenai siapa itu Septi, kemudian bagaimana Septi ini bisa menjadi inspirasi bagi orang muda, anak muda lainnya begitu. Nah, terakhir di sini saya mau nanya nih ke Septi, pesan apa sih yang
kemudian Septi bisa sampaikan kepada siapapun yang menonton video ini, gimana aja sih bahwa kita itu sebagai kaum muda, orang-orang atau anak-anak muda ini bisa menjadi seorang yang seperti Septi gitu, bisa aktif organisasi, kemudian bisa aktif di kelas, juga bisa menjadi sosok yang inspiratif, salah satunya menjadi seorang wirausahawan muda yang berhasil begitu. Gimana aja sih menurut Septi? Sebenarnya aku masih belajar ya Ayah, belum berhasil, benar-benar berhasil. Cuman yang bisa aku bagikan ke kalian adalah yang pertama, kita harus sadar dulu apa yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi orientasi kita dalam hidup. Kayak misalnya, saya pribadi ya ingin melakukan yang baik untuk orang-orang sekitar, khususnya untuk saya pribadi. Saya ingin menjadi manusia yang bermanfaat, baik itu untuk diri saya, keluarga saya, ataupun yang lainnya pokoknya. Dan di sana, dari sana kita sadar tentang keyakinan kita, lalu kita harus tahu apa tujuan kita diciptakan di dunia ini. Setelah itu, setelah kita tahu, setelah kita yakin, kita pasti akan menentukan apa yang menjadi prioritas kita dalam hidup ini. Pokoknya kita sebagai manusia pasti memiliki perbedaan tujuan, perbedaan orientasi, perbedaan fokus dalam hidup. Tapi dasari semua yang menjadi pilihan kita, dasari semuanya kaitkan dengan tujuan utama kita sebagai manusia yang Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah persiapkan gitu. Pokoknya semangat terus buat yang lain. Ya, gimana? Lanjutkan. Ya, pokoknya semangat terus, tentukan orientasi kalian, jangan lupakan Sang Pencipta. Kayak gitu. Berarti memang fokus on goals gitu ya. Selain itu dibarengi dengan untuk selalu meminta petunjuk atau bantuan kepada Yang Maha Kuasa gitu ya. Oke, ini ada satu hal lagi nih yang saya lupa sebelum benar-benar ditutup. Kan kita ini tahu nih bahwa Septi itu seorang wirausahawan muda dan seorang wanita begitu, dan memang jarang-jarang nih atau mungkin sedikit lah gitu orang-orang muda yang memang wirausahawan muda yang memang seorang perempuan begitu. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Septi, gimana sih pendapat dari Septi mengenai isu dari woman empowerment? Kan sekarang ini banyak nih mengenai isu-isu woman empowerment, kemudian gender equality untuk kesetaraan gender begitu, mengenai bahwa wanita itu memang bukan seperti wanita zaman dulu yang berada di bawah laki-laki itu diterapkan gitu dari segi pekerjaan segala macam, pendidikan memang tidak terlalu diutamakan bagi seorang wanita gitu. Nah, menurut Septi gimana sih dari menanggapi dari sebuah isu yaitu woman empowerment bagi seorang wanita di dalam karirnya di beberapa sendi kehidupan gitu? Oke, mengenai woman empowerment ya, mengenai kekuatan wanita lah istilahnya tuh. Peran wanita mungkin ya. Saya pernah membaca di sebuah buku bahwa peran wanita ya salah satunya itu menjadi tiang negara. Itu yang paling membekas di ingatan saya. Selain apa ya, ada 4 peran wanita, mungkin insya Allah semoga bisa ini lagi ya, bisa lebih fokus nanti di video, mungkin nanti bisa diajak collab lagi sama A. Antono buat membahas lebih detail mengenai woman empowerment itu. Jadi pokoknya yang paling membekas dalam ingatan saya adalah salah satunya wanita adalah tiang negara. Ini sedikit menggelitik sebenarnya dalam pengetahuan saya, membuat saya lebih tertarik memperdalam apa maksud dari kalimat itu. Jadi intinya bahwa kita perempuan ini harus bisa memiliki kecerdasan, kemampuan yang lebih. Jadi jangan hanya menjadi wanita yang biasa, jadilah wanita yang luar biasa. Manfaatkan waktu luang, manfaatkan waktu muda kita untuk belajar. Jangan pernah puas dengan satu hal atau satu keberhasilan di bidang tertentu.
Yuk pokoknya perempuan, kita punya tanggung jawab juga loh seperti laki-laki. Kita nanti akan, ibaratnya gini, jika kita mendidik laki-laki, itu artinya kita akan menciptakan seorang laki-laki. Tapi jika kita mendidik perempuan, maka kita akan menciptakan sebuah generasi. Karena dari perempuan itu akan lahir lagi generasi selanjutnya. Nanti akan lahir lagi, begitupun seterusnya. Itulah perempuan. Oleh karena itu, pendidikan penting untuk perempuan. Yuk, perempuan jangan pernah berhenti belajar. Belajar nggak hanya di kelas, belajar bisa dilakukan di luar kelas. Belajar nggak hanya sekedar matematika, bahasa Indonesia. Tapi kita juga harus belajar bidang lainnya, aspek lainnya, agama, ekonomi, sosial, politik. Yuk pelajari selagi kita masih dikasih kesempatan sama Allah, selagi kita masih punya waktu luang. Pokoknya perempuan itu nggak hanya manusia biasa, tapi manusia yang luar biasa, kayak gitu. Semangat pokoknya. Luar biasa sekali. Kalau ada tepuk tangan nih, saya mau tepuk tangan sebenarnya. Luar biasa sekali untuk pemaparan dari Septi. Jadi memang apa ya ini mungkin sedikit untuk memotivasi juga buat rekan-rekan yang menonton video ini, bagi wanita gitu terutama yang memang mendengar video ini, bahwa ya menjadi seorang wanita tidak hanya terfokus seperti mungkin wanita zaman dulu yang memang mungkin dari pendidikan kurang tidak terlalu difokuskan atau sebagainya begitu ya, atau istilahnya ada istilah kalau perempuan itu di dapur lah gitu, itu udah nggak zaman lagi, mungkin zaman sekarang memang sekarang istilahnya emansipasi itu memang sangat-sangat di apa ya, diutamakan lah gitu, karena memang sudah bukan zamannya lagi. Bukan begitu, Septi? Iya. Kita nggak hanya di dapur kok. Kita berhak di tempat lain. Oke, mantap. Ada hal lain yang mau disampaikan kepada siapapun yang menonton video ini, silakan. Pokoknya tujuan, kita harus bisa menentukan tujuan hidup. Kita harus semangat, kita harus yakin kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk buka wawasan kita, buka pengetahuan kita. Jangan persempit keadaan. Kita punya banyak kesempatan. Kita makhluk hidup yang Allah berikan keluasan untuk berkembang. Jadi berkembanglah selama kesempatan itu ada. Udah, terima kasih. Semangat. Baik. Masya Allah, terima kasih. Aduh, Septi sangat-sangat memberikan motivasi nih untuk kita yang memang menonton video ini. Septi, terima kasih banyak nih udah bersedia untuk saya interview di video kali ini. Sama-sama. Terima kasih juga udah dikasih kesempatan untuk sharing. Ya, terima kasih. Dan mungkin nanti kalau misalkan ada kesempatan lagi, mungkin kita bisa collab lagi nih untuk bicara hal-hal lain yang bisa kita bicarakan lah gitu. Ya, amin. Oke, siap. Terima kasih, Septiana Pratiwi, mahasiswa Pendidikan Ekonomi 2018. Terima kasih banyak. Sama-sama, kembali kasih. Ya, baik. Terima kasih untuk Septi yang sudah bersedia saya interview, dan untuk semua yang menonton video ini, terima kasih banyak. Mungkin dari saya pribadi, mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu hal yang kurang dari video ini, dari resolusi atau dari hal apapun, mohon maaf, mungkin ke depan akan saya perbaiki. Terima kasih, semoga dari video ini bisa menginspirasi. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.